layang-layang kita dikenal sebagai istilahnya Rari Angon. Jadi Rari Angon itu dalam upacara-upacara tertentu bahkan Rari Angon memegang peranan penting. Satu. Nah, ketika kemarin ada kejadian helikopter, nah yang perlu kita pertanyakan sekarang apakah pemerintah mengatur tentang routing dari helikopter tersebut? Apakah pemerintah tahu tujuan dari helikopter itu, apa helikopter tour untuk hanya wisatawan atau helikopter yang berbentuk yang berupa helikopter SARS? Ya, kalau kita dari layang-layang, ini buat nih kita layangan baru nih, mau janggan, mau bebian, mau apapun itu. Yang sebelum kita terbangkan layangan itu selalu ada sebuah upacara namanya Prashita Durmangala. Prashita ini bertujuan untuk membersihkan skala dari layangan tersebut. Jadi kita pingin loh layangan ini akan terbang dan kita tahu layangannya akan melintasi begitu banyak, terbang ke atas. Ini adalah sesuatu ngelangkin pura gitu lah, itu melangkahi dari tempat-tempat suci. Jadi kita ini harus disucikan dulu. Itu willing kita. Nah sekarang bisnis helikopter apakah melakukan hal tersebut? I don't think so. Apakah pemerintah regulator kalian berpikir sejauh itu? Enggak dong. Yang kalian tarik kan adalah masalah taxation, pendapatannya itu aja. Iya kan? Nah mungkin kalau dari regulator, dari pemerintah, birokrator, whatsoever, mereka-mereka ini yang harus membuat aturan yang betul, harus melibatkan juga kami di Rari Angon, harus melibatkan orang-orang diving. Contohnya kenapa saya sebut ke orang diving, misal kalau ada kebutuhan, karena kita berbicara kebutuhan helikopter, ketika ada wisatawan atau diver yang misalnya terkena dekompresi di Nusa Penida dan membutuhkan pertolongan secepatnya menggunakan helikopter, itu bisa dilakukan ketika si pasien bisa diterbangkan nggak lebih dari 100 meter di atas permukaan air laut. Karena kenapa? Karena itu akan lebih memperparah dekompresi ketika mereka terbang lebih tinggi. Nah itu, ini salah satu kenapa mereka harus dilibatkan. Kita harus dilibatkan semua. Sedangkan layang-layang itu sendiri sekarang menjadi sebuah industri, menjadi sebuah sumber penghasilan begitu banyak orang. Contoh, ada yang menjadi supplier bambu, ada yang menjadi supplier kainnya, ada supplier talinya, bahkan ketika sistem ke knockdown ada supplier pernak-pernik sistem ke knockdownnya, dan itu mengenerate economy value yang luar biasa gedenya. Nah ketika 2020 saya buatkan sebuah festival karena kita tidak boleh keluar dari rumah, ada pembatasan aktivitas terhubung dengan COVID pandemi itu. Jadi saya buatkan virtual kite festival pertama di Indonesia dan pertama di dunia, dan itu bisa dikonfirmkan kembali, boleh dipastikan ke Badan Ekonomi Kreatif Kota Bekraf dan Pasar. Contoh, selama 4 bulan penyelenggaraan virtual kite festival itu setelah bisa mengenerate ekonomi value senilai 24 miliar. Simpel aja, gampang aja ngitungnya. Misal satu layangan harganya 400.000, di Denpasar sendiri itu lebih dari 10.000 layangan ada waktu itu, nilainya udah 40 miliar. Kebayang nggak sih? Siapa aja yang bisa dibantu? Dan waktu itu banyak sekali orang-orang yang diberhentikan dari pekerjaannya. Dan mereka jobless. Dan ingat, orang Bali itu orang-orang kreatif. Ternyata teman-teman yang dulu bekerja di hotel, yang sudah nyaman dengan kehidupan di hospitality, dengan gaji yang gede, dengan servis yang besar, tiba-tiba di-cut, dipotong, akhirnya semua menjadi ikut di layang-layang, menjadi undagi layangan, menjadi menjadi supplier talinya lah, sampai supplier ting penunjang untuk nerbangin di rumah-rumah itu mereka terima COD. Sejauh itu berpengaruh, sampai tukang tato pun nggak dapat pasien tato. Waktu itu mereka menato layangan celepuk yang menjadi indah, rata-rata 100.000 per meter persegi. Kebayang. Jadi jangan, tujuan di sini tuh biar regulator kita, pembuat kebijakan kita, policy maker kita itu juga harus berpikir secara objektif. Layang-layang ini selain menjadi tradisi dan budaya kita di Bali, ini ternyata mengenerate economic value yang real, yang sangat real buat masyarakat gitu. Nah mungkin pemerintah mendapatkan taxation dari industri-industri
dirgantara ini, tapi sejauh mana itu berupa taxation akan digunakan pemerintah, sedangkan industri layang-layang ini adalah sebuah industri yang real sekali pendapatannya digunakan untuk kemakmuran dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, bagi saya, kalau pemerintah mau memperbaiki perdanya, merevisi perdanya, ayo kita duduk bareng-bareng, kita solusikan bareng-bareng, begitu caranya.